Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Malang Raya, Bapak Iwan Kuswardi SH, dan juga beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Malang Raya. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Panti Asuhan Ulul Albab Ustadzah Rara Chandra Kusumawati SOS MSI. Yang saya hormati para bapak, para ibu, rekan-rekan advokat dari tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ketua, dari Malang Raya, ada dari Surabaya, ada dari Tulungagung, dari Blitar, dan lain sebagainya. Yang saya cintai, adik-adik dari Panti Asuhan Ulul Albab Malang, mudah-mudahan majelis kita ini di ruangan ini menjadi majelis yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sore hari ini, di hari yang ke-18 Ramadan ini, kita dapat berkumpul di majelis ini tentunya atas perkenan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu, keluarga besar advokat yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, saya mohon maaf kalau sore hari ini sejak tadi pagi para bapak, dari suara saya ini kemudian agak serak. Jadi rupanya mohon maaf ini ada perubahan karena saya baru akil balik. Jadi sehingga ada perubahan suara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini tentunya di luar rencana kami dan di luar kemampuan kami. Karena ini sejak tadi pagi, beberapa hari flu, kok sejak tadi pagi pas bangun makan sahur ini tenggorokan terasa berat. Tapi alhamdulillah hari ini masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini melihat durasi waktu yang ada, insya Allah tidak lama-lama, karena acara inti kita itu sesungguhnya adalah buka puasa bersama. Jadi ini adalah pengantar untuk masuk ke buka puasa. Bersyukur kita semua kepada Allah karena hari ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik dari Panti Asuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Iwan tadi. Ini sudah menjadi agenda tahunan, yang mana biasanya dari Perhadi ini yang mendatangi ke lokasi Panti Asuhan, tapi hari ini dari Panti Asuhan diundang untuk ikut acara buka bersama dengan para rekan-rekan Perhimpunan Advokat Indonesia ini. Kenapa kok ini saya katakan adalah hal yang luar biasa, dan memang ini hal yang harus kita lestarikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, junjungan kita, Nabi kita, itu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Sayyidah Aisyah, istri beliau, riwayatnya, perawinya, ini menyatakan bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan hina yalqahu Jibril. Yang artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, paling ringan, paling enteng dalam melakukan kebaikan, termasuk membantu orang yang membutuhkan, membantu orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang secara sosial kekurangan, membantu saudara-saudara kita, termasuk adik-adik kita yang berada di panti asuhan. Lalu lanjutan dari hadis itu adalah wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah itu paling dermawan. Jadi melebihi dermawan beliau di hari biasa itu ada pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bulan Ramadan itu malaikat Jibril itu selalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tadarus Al-Qur'an. Inilah sebabnya para hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu, maka bulan Ramadan itu, ini kita hari ini sudah masuk ke hari ke-18. Berarti kalau hari ke-18 ini kira-kira lebarannya kurang sebentar lagi atau masih lama ini? Sebentar lagi. Kita ini seringkan menghitung sisa Ramadan untuk masuk ke hari Idul Fitri. Itu kita hitungannya tinggal sebentar lagi lebaran. Padahal yang bagus itu, kalau kita itu mikirnya begini, ini Ramadan sudah 18 hari, berarti tersisa berapa? Kalau 29 kurangi 18 tinggal berapa hari? 11. Berarti kan tinggal 11 hari atau 12 hari kalau puasanya itu ada 30 hari. Kan kira-kira ada 29 atau 30, tidak mungkin 28, tidak mungkin 31. Kan begitu. Maka yang bagus itu adalah begini, 18 hari ini apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini kita optimalkan? Karena bulan ini Allah betul-betul mengobral pahala luar biasa. Lalu sisa hari yang ada ini, kalau 18 hari ini masih ada yang kurang, maka sisa hari yang ada seharusnya menjadi tekad bagi kita untuk memperbaiki dan memperbanyak amal-amal soleh yang harus kita lakukan. Acara ini bagus sekali. Makanya kalau kita lihat, para bapak, para ibu, panjenengan mungkin sering mendengar istilah marhaban ya Ramadan. Ini biasanya ketika Ramadan itu sebelum datang, itu sambutannya di mana-mana itu ada tulisannya marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ungkapan selamat datang. Tapi orang Arab itu menggunakan ungkapan selamat datang itu dengan berbagai ungkapan. Ada ahlan wa sahlan, ada marhaban. Itu penggunaannya berbeda. Apa bedanya? Kalau marhaban itu biasanya digunakan untuk tamu agung, tamu yang spesial, sehingga sambutannya itu sambutan hangat yang berangkat dari hati, yang itu tidak ada unsur keterpaksaan. Itu marhaban. Sehingga ada kelapangan hati. Nah, sesuatu itu, kita itu kalau mau kedatangan tamu yang luar biasa, itu mesti melakukan penyambutan yang luar biasa. Umpama Peradi ada acara, lalu ada kedatangan dari Peradi pusat, maka kita siapkan penyambutan yang luar biasa karena kita menganggap ini tamu yang istimewa. Atau kedatangan pejabat yang levelnya nasional, maka kita siapkan, apapun kita kerahkan untuk kita siapkan penyambutan tamu agung itu. Sama dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, Ramadan itu yang diwajibkan di dalam Ramadan itu adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang esensinya, tujuannya, hikmahnya, harapannya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tetapi yang perlu kita ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan tuh puasa itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disupport dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain.
termasuk dalam hal ini melakukan ibadah-ibadah sosial, membantu sesama. Ini penting sekali. Nah, di sisi lain, marhaban itu akar katanya juga dari rohbah. Di Arab Saudi atau di dunia Arab, itu biasanya kalau mereka melakukan perjalanan melewati jalan, karena di sana itu rata-rata padang pasir. Kalau kita seperti umpama pernah umrah atau haji, itu perjalanan dari Makkah Madinah itu kan padang pasir semua, kanan kiri gunung. Lalu kita masuk ke satu tempat. Kalau di sini ya seperti di jalan tol itu ada rest area. Nah, rest area itu mereka biasa menyebut dengan rohbah. Apa rohbah itu? Rohbah itu tempat istirahat sebentar, tapi di situ sekaligus untuk memenuhi perbekalan untuk melanjutkan perjalanan. Maka mengapa Allah mengobrol pahala di bulan Ramadan? Karena di Ramadan inilah kita ini mengumpulkan bekal untuk bekal 11 bulan setelah di luar bulan suci Ramadan. Maka di Ramadan itu lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Maka insya Allah akan ada dampak positifnya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para bapak, para ibu yang saya hormati, inilah yang seharusnya menjadi catatan bagi kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ramadan itu bagaimana kita ini mengupgrade diri kita, ketakwaan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kita ambil salah satu ayat di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran. Ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi, itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini orang-orang bertakwa itu disifati dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang yunfikuna fis-sarra, yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya baik di masa ketika lapang atau di masa ketika sempit. Banyak orang yang memahami ayat ini ya hanya selesai di situ. Padahal sesungguhnya kalau kita gali, sungguh indah ajaran Islam. Kalau kita lihat yunfikuna fis-sarra wad dharra itu sesungguhnya lebih pada bagaimana manusia itu punya jiwa sosial adalah jiwa memberi, bukan jiwa meminta. Kalau semua orang punya jiwa memberi, maka semua akan ringan untuk menolong sesama, apapun bentuknya. Ya, termasuk kalau dalam konteks kita sebagai advokat, ini adalah termasuk memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan. Ya, karena saya sendiri ini kalau memang diterima sebagai keluarga besar advokat, ayah saya ini juga dulu advokat, Pak Iwan. Jadi ayah saya dulu tahun 92 ini mulai jadi advokat, tapi sekarang sudah sepuh, sudah usia 84, sudah tidak beracara lagi, jadi di Singosari. Cuman dulu kantornya ayah saya ikut di Surabaya. Dulu temannya yang di Malang itu termasuk Pak Husnul Azhar almarhum, itu angkatan-angkatan beliau, udah lama. Dan dulu ayah saya biasanya juga ikut perkumpulan di Peradi ini, cuma tidak pernah jadi pengurus, hanya ikut sebagai anggota. Nah, kembali lagi ke ayat yang tadi, alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Al-kadhiminal ghaidh itu apa? Jadi orang yang puasa itu kan tujuannya la'allakum tattaqun. Lah orang yang bertakwa itu disifati dengan ini, yunfikuna fis-sarra wad dharra, ada wal kadhiminal ghaidh. Apa itu? Al-kadhiminal ghaidh itu orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia mampu sesungguhnya untuk marah. Kan ada orang itu memang tidak mampu untuk marah. Contoh, ada seorang pembantu rumah tangga, dia dimarahi majikannya, walaupun majikannya mungkin salah paham, tapi pembantu itu tidak akan berani melawan dengan kemarahannya, walaupun dalam hatinya bergejolak. Ini belum masuk al-kadhiminal ghaidh.
Al-kadhiminal ghaidh itu adalah kalau panjenengan punya bawahan yang panjenengan berhak untuk marah tapi mampu menahan itu. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Mau memberi maaf kepada orang lain yang berbuat kesalahan. Ini juga sama. Ini adalah konsep-konsep sosial yang dibangun oleh Islam. Jadi mulai tadi itu bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi, bukan hanya yang mengandalkan untuk selalu menunggu untuk meminta. Berbagi itu sifatnya luas. Kalau ada yang diberi kelebihan rizki, maka berbagi dengan rizkinya. Kalau ada yang diberi kelebihan ilmu, berbagi dengan ilmunya. Kalau ada yang diberi kelebihan untuk bisa membantu, maka membantu apapun dengan kondisi itu. Wal afina 'anil nas. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ajaran Islam itu kalau kita rangkai, kita lihat puasa itu mengupgrade ketakwaan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ini berarti secara vertikal. Nanti kita tutup endingnya itu dengan kita wajib menunaikan zakat fitrah. Berarti zakat fitrah itu ada aspek sosial. Ya. Belum lagi di tengah-tengah Ramadan kita sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk banyak melakukan sedekah. Kan begitu. Lalu zakat fitrah, ini simbol ibadah sosial. Lalu ditutup dengan sholat Idul Fitri yang biasanya dalam tradisi kita setelah sholat Idul Fitri di situ ada bermaaf-maafan, mulai dari kepada orang tua kita, mulai kepada keluarga dekat kita, keluarga besar kita, sampai kepada tetangga-tetangga kita, sampai kepada siapapun yang itu ada dalam kolega kita. Makanya tema yang diangkat oleh Pradi ini luar biasa. Saya tertarik sesungguhnya dengan tema ini, cuma tadi kelupaan. Ini kan judulnya kan beda pilihan sudah biasa. Silaturahim harus tetap terjaga. Ini penting sekali. Itulah sesungguhnya ajaran Islam. Makanya orang Islam, umat Islam itu harus memperkuat hubungan baiknya dengan Tuhan dan hubungan baiknya dengan sesama. Bukan hanya sesama muslim, tapi juga dengan non muslim. Kita berada di satu lembaga atau satu komunitas yang di sini orangnya berbagai macam agamanya, maka kita saling menghormati, saling menjaga silaturahim. Ini ajaran Islam. Suatu ketika ada sahabat namanya Uqbah ibnu Amir. Jadi sahabat Uqbah bin Amir itu dinasihati oleh Rasulullah begini, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, kamu mau gak saya kasih tahu yang paling utama akhlaknya penduduk dunia dan akhirat itu apa? Mau nggak saya kasih tahu? Ya sahabat begitu kan, ya mesti mau. Cuman bahasa Rasulullah itu untuk memancing agar ada ketertarikan yang lebih. Lalu apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ternyata akhlak, adab, etika itu yang paling tinggi, itu yang paling terbaik bagi penduduk dunia dan akhirat ada 3. Yang pertama, tasiluman qata'aka. Engkau menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Ini berat, tapi itu akhlak terindah. Kan begitu. Kita ini kadang-kadang, ya itu tadi, hanya karena beda pilihan lalu kemudian kita jadi menjauh. Padahal itu tidak diajarkan dalam Islam. Orang yang memutus tali silaturahim saja itu masih diperintahkan oleh Rasulullah agar kita menyambungnya. Kecuali kalau yang bersangkutan memang sudah tidak mau, maka kita sudah gugur kewajiban. Jadi yang pertama ini luar biasa, dan ini butuh kerelaan hati. Dan inilah, kalau ini bisa dilakukan, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa tadi itu, yang dia lulus di dalam madrasah atau di dalam bimbingan ketika di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa tu'ti man haramaka. Apa wa tu'ti man haramaka itu? Engkau tetap memberi orang yang pelit terhadapmu.
Kita ini kan kadang-kadang dalam berinteraksi di masyarakat, menghadapi orang itu kan macam-macam. Ada orang itu yang tidak mau berbagi. Lah ketika orang tidak mau berbagi, tapi ketika kita punya sesuatu, kita tetap tidak membeda-bedakan, tetap berbagi. Ini juga berat. Tapi oleh Rasulullah disebut sebagai akhlak yang paling utama. Dan satu lagi yang terakhir, yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada sahabat Uqbah ibnu Amir apa? Wa ta'fu amman zalamaka, dan engkau memberi maaf terhadap orang yang berbuat zalim kepadamu. Jadi kalau ada orang yang nyakiti kita, ternyata kita mau memberi maaf, ini termasuk akhlak yang luar biasa. Ada satu kisah, ini sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan. Suatu ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu sudah membidik, diantaranya adalah Rasulullah sendiri dan juga Sayyidina Hamzah, karena mereka ingin membalas kekalahan ketika terjadi perang Badar di tahun kedua Hijriah. Apa yang terjadi? Ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah ini terbunuh di atas bukit Uhud itu. Beliau tidak hanya terbunuh, tapi ketika dibunuh oleh seorang yang namanya Wahsy. Wahsy itu budak atas suruhan Hindun. Ini tokoh kaum Quraisy. Ternyata Sayyidina Hamzah ini setelah dibunuh, itu dibedah dadanya, jantungnya dimakan oleh Wahsy itu sebagai bentuk pelampiasan balas dendam atas kekalahan orang-orang kafir Quraisy ketika di perang Badar. Akhirnya setelah mengetahui peristiwa tersebut, Rasulullah melihat kondisi pamannya yang demikian mengenaskan. Rasulullah itu bersedih, sangat sedih. Sampai akhirnya sisi manusiawi beliau mengatakan begini, saya akan membalas perilaku seperti ini dengan balasan yang setimpal atau yang lebih berat. Karena saking, apa istilahnya, ini sisi manusiawi beliau. Karena Rasulullah punya kerentek seperti itu, disinilah kemudian turun firman Allah di akhir surah An-Nahl, di akhir juz 14. Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kalian mau membalas, maka balaslah yang setimpal, jangan lebih. Ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Tapi lanjutan ayat ini adalah wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jadi Rasulullah ketika pamannya terbunuh dalam kondisi seperti itu, Allah masih pesan kepada beliau, wala in sabartum, tapi jika kalian sabar, lahuwa khairul lisabirin, maka itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Nah ini kan luar biasa. Ma'asyiral hadirin, para hadirin dan hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka hikmah atau penutup dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa sesungguhnya ibadah kita di bulan Ramadan dengan semua rangkaiannya, karena sekali lagi ibadah puasa saja itu harus disupport dengan ibadah-ibadah yang lain. Sedekah, infak, amal jariah, perilaku yang baik, zikir, tadarus Al-Quran, qiyamul Ramadan, termasuk sholat tarawih, sholat witir dan lain sebagainya. Itu mensupport ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan ini menjadi yang namanya rohbah, yaitu satu tempat transit untuk kita mengambil perbekalan untuk bagaimana 11 bulan setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini. Maka dari itu saya ucapkan pada bapak-bapak semuanya yang terkumpul dalam Perhimpunan Advokat Indonesia Malang Raya, selamat atas acara pada malam hari ini menjelang berbuka puasa. Apalagi acara ini dikemas dengan yang luar biasa dengan adik-adik kita dari panti asuhan. Mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebagaimana tadi doa dari Ibu Ketua Panti Asuhan, bahwa ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi wasilah untuk menjadikan
apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua betul-betul barokah fid dunya, sampai kemudian nanti barokahnya bisa kita rasakan di akhirat kelak dengan turunnya limpahan rahmat Allah yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya mau berpantun, tapi kalau nunggu pantun nanti sampai isya tidak bisa-bisa. Kalau tadi, karena tadi saya tidak ada titipan pantun. Kalau tadi Pak Ketua kan sudah menyampaikan ini ada titipan. Saya tadi tolak-tolak tidak ada titipan pantun, sehingga saya tidak bisa menutup dengan pantun. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan manfaat. Ini sebentar lagi sudah memasuki acara inti, yaitu buka puasa bersama. Kita akhiri dengan membaca apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan itu, yaitu kita bersyahadat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan kita memohon ridho dan surga Allah kelak di akhirat, serta kita mohon agar kita diselamatkan dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran positif yang bisa diambil, sehingga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dekat dan semakin dekat, menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tadi sudah sekalian doa, sudah itu doanya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.